semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi terkait Theories of Entrepreneurship. Nah, dalam dunia bisnis dan pembangunan, kewirausahaan memainkan peranan yang cukup penting dalam menggerakkan inovasi, pertumbuhan ekonomi, dan juga penciptaan lapangan pekerjaan. Nah, sebelumnya apakah teman-teman sudah mengetahui apakah itu teori kewirausahaan? Nah, teori kewirausahaan ini memberikan wawasan yang berharga kepada kita semua tentang motivasi, perilaku, dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan para pengusaha. Nah, pada video kali ini kita akan menjelajahi teori kewirausahaan yang telah membentuk pandangan kita tentang bagaimana bisnis dimulai, dikembangkan, dan juga berkembang. Nah, untuk itu, mari kita mulai menjelajahi dunia teori-teori kewirausahaan secara bersama-sama. Check this out! Sebelumnya, bagaimana sih asal-usul kata entrepreneurship? Dan bagaimana maksud dari kata entrepreneurship itu? Asal-usul kata entrepreneurship itu berawal dari kata entreprendre dalam bahasa Perancis yang diartikan sebagai melakukan. Kata ini tertulis pada karya Richard Cantillon tahun 1755 pada tulisannya yang berjudul Essai sur la nature du commerce en général. Lalu, ada juga bagaimana sih maksud dari entrepreneurship itu? Menurut Suryanto, entrepreneurship itu adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk melihat dan mengevaluasi peluang usaha, mengumpulkan dan memanfaatkan sumber daya yang diperlukan untuk mengambil tindakan yang tepat. Juga, orang yang memiliki karakter, sifat, dan kemampuan atau kemauan untuk melaksanakan gagasan yang inovatif di dunia nyata secara kreatif untuk mencapai kesuksesan untuk meningkatkan pendapatan. Baiklah, saya akan menjelaskan definisi entrepreneurship menurut Thomas Weissenberg dan menurut Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Usaha Kecil Nomor 961 Tahun 1995. Menurut Thomas Weissenberg, kewirausahaan adalah penerapan kreativitas dan inovasi yang dilakukan untuk memecahkan masalah ataupun memanfaatkan peluang yang dihadapi seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan menurut Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Usaha Kecil Nomor 961 Tahun 1995, kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha ataupun kegiatan yang mengarah kepada mencari, menciptakan, dan menerapkan cara kerja produk baru yang lebih efisien dalam rangka untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan atau untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Selanjutnya adalah peran. Di sini adalah peran yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur untuk saat ini. Nah, dibagi menjadi 3 poin utama. Yang pertama adalah memecahkan masalah sosial, di mana seorang entrepreneur itu harus bisa mengidentifikasi masalah sosial itu seperti apa, lalu apa bentuknya, dan apa penyebabnya. Nah, dengan inovasi dan kreativitas yang ia miliki, seorang entrepreneur harus dapat memecahkan masalah sosial dalam lingkungan sosial tersebut. Lalu yang kedua adalah memperkuat komunitas dan memberdayakan individu yang rentan, di mana seorang entrepreneur itu harus bisa memberdayakan komunitas dengan cara menciptakan peluang kerja dan fokus pada masyarakat-masyarakat yang rentan seperti wanita atau perempuan, anak-anak, lansia, dan kaum miskin. Lalu yang terakhir adalah pengentasan kemiskinan dan pengembangan masyarakat, di mana seorang entrepreneur itu harus bisa memperluas lapangan pekerjaan seluas-luasnya dalam hal pengentasan kemiskinan dan pengembangan masyarakat dengan cara apa? Dengan cara seminar atau pelatihan untuk meningkatkan sumber daya manusia di lingkungan sosial tersebut. Selanjutnya ada jenis-jenis entrepreneurship. Pada dasarnya setiap individu yang memilih untuk memasuki peran atau karirnya sebagai wirausahawan tentunya harus memahami beberapa pilihan yang tersedia, yaitu ada entrepreneur atau social entrepreneur, intrapreneur, dan technopreneur. Yang kedua ada intrapreneur.
Entrepreneur itu sendiri adalah sebuah konsep yang merujuk pada proses menciptakan dan mengembangkan ide-ide, produk, atau jasa yang baru dalam organisasi yang sudah ada. Proses ini melibatkan mengambil peran sebagai wirausaha dalam perusahaan, seringkali dengan tujuan menggerakkan inovasi, pertumbuhan, dan perbaikan. Entrepreneur adalah individu yang bekerja dalam perusahaan tetapi berpikir dan beraksi seperti wirausaha, mengambil risiko yang terhitung dan menciptakan peluang-peluang baru untuk organisasi. Entrepreneurship sangat penting karena memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan kreativitas, inovasi, dan semangat wirausaha dari karyawan untuk menggerakkan pertumbuhan dan kompetitivitas. Ini juga membantu menciptakan budaya inovasi dan eksperimen dalam organisasi yang dapat mengarah pada pengembangan sebuah produk, jasa, dan metode bisnis yang baru. Yang ketiga, ada technopreneurs. Technopreneur sendiri adalah sebuah konsep yang merujuk pada proses menciptakan dan mengembangkan teknologi atau inovasi yang baru dalam organisasi yang sudah ada. Proses ini melibatkan mengambil peran sebagai wirausaha dalam perusahaan, seringkali dengan tujuan menggerakkan inovasi, pertumbuhan, dan perbaikan. Sama seperti entrepreneur yang tadi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam keterampilan. Dapat 4 macam keterampilan dalam entrepreneurship. Yang pertama, keterampilan teknis, yaitu keahlian yang dimiliki seorang wirausahawan dalam mengelola operasional di luar produksi produk dan layanan. Hal ini meliputi pengelolaan terhadap rantai pasok dan pemahaman terhadap teknologi baru. Yang kedua, keterampilan manajemen, yaitu keahlian dalam perancangan, pengorganisasian, identifikasi pelanggan dan saluran distribusi, serta kemampuan dalam mengelola sumber daya yang ada. Yang ketiga, keterampilan kewirausahaan, yaitu keahlian dalam perencanaan dan analisis lingkungan bisnis, sensitivitas terhadap peluang, serta kemampuan untuk mengakses keahlian eksternal. Yang keempat, yaitu kemampuan kematangan diri. Hal ini meliputi kesadaran diri, kemampuan merefleksi diri, mengendalikan dan memperbaiki kelemahan, mengambil tanggung jawab dalam memecahkan masalah, serta kemampuan untuk menghasilkan solusi terbaik. Baik, selanjutnya adalah kemampuan. Nah, kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur itu dibagi menjadi 4 poin utama. Yang pertama adalah kemampuan mengambil resiko, di mana sebelum entrepreneur itu mengambil resiko harus melakukan beberapa hal, seperti yang pertama adalah pemikiran, lalu yang kedua analisis, yang ketiga dan terakhir adalah perhitungan serta perencanaan yang matang. Lalu yang kedua adalah kemampuan berinisiatif. Nah, seorang entrepreneur tidak hanya kemampuan berinisiatif saja, melainkan kemampuan berdisiplin diri, tanggap, cermat, berpikir positif untuk bisa menghasilkan hasil yang optimal. Lalu yang ketiga adalah kemampuan kepemimpinan, di mana seorang entrepreneur juga harus bisa memimpin anggota di bawahnya serta karyawannya untuk bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan yang terakhir adalah kemampuan beradaptasi, di mana seorang entrepreneur itu harus bisa beradaptasi dimanapun dan kapanpun untuk mengoptimalkan potensi mereka dalam keadaan apapun. Selanjutnya ada pola pikir atau mindset. Yang pertama, mindset itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada fixed mindset, ditandai dengan karakteristik seperti menghindari tantangan, mudah menyerah saat menghadapi kesulitan, memandang usaha sebagai sesuatu yang tidak berarti, mengabaikan kritik yang membangun, dan iri pada kesuksesan orang lain. Yang kedua ada growth mindset. Growth mindset ini memiliki ciri-ciri seperti berani menghadapi tantangan, bertahan saat mengalami kesulitan, melihat usaha sebagai jalan menuju kesuksesan, dan belajar dari kritikan orang-orang, serta melihat kesuksesan orang lain itu sebagai pelajaran. Untuk membangun dan mengembangkan entrepreneurial mindset dapat dilakukan melalui 3 cara pengembangan kebiasaan. Yang pertama ada mengembangkan kebiasaan kepemimpinan diri atau self leadership, merupakan proses individu yang mempengaruhi sikap atau tindakan dan pikiran untuk mencapai self direction dan self motivation. Yang kedua ada mengembangkan kebiasaan kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan untuk menghasilkan
menghasilkan ide-ide baru, wawasan, penemuan, sebuah produk atau objek artistik yang dianggap unik, bermanfaat, dan bernilai bagi orang lain. Beberapa faktor yang menghalangi kreativitas termasuk ketakutan, ketidaksukaan terhadap kekacauan, preferensi terhadap penilaian daripada penghasilan ide, dan kesulitan membedakan antara khayalan dan kenyataan. Yang ketiga ada mengembangkan kebiasaan improvisasi. Improvisasi adalah seni yang muncul secara spontan tanpa persiapan. Pertanyaan yang dapat membantu mengevaluasi apakah seseorang sering melakukan improvisasi, termasuk apakah mereka suka mengambil tindakan berani, bersedia menginvestasikan waktu dan uang untuk hasil yang memiliki dampak besar, dan apakah mereka berani bertindak dalam situasi yang beresiko tinggi. Selanjutnya terdapat pentingnya inovasi dan kreativitas dalam kewirausahaan. Di materi ini terdapat 4 poin utama, yaitu memberikan ciri khas pada bisnis, respon terhadap perubahan, pengembangan produk dan layanan, serta peningkatan efisiensi dan produktivitas. Di poin memberikan ciri khas pada bisnis, inovasi dan kreativitas yang dimiliki setiap wirausahawan itu penting agar bisnis yang dimilikinya itu memiliki ciri khas dan karakteristiknya masing-masing. Nah, ciri khas ini tuh yang memberikan nilai tambah lebih unik dan dapat menarik minat konsumen. Selanjutnya, pada poin respon terhadap perubahan, ini memerlukan kemampuan yang dimiliki oleh seorang wirausahawan dalam berinovasi dan berpikir kreatif agar bisnisnya itu dapat merespon perubahan pasar, teknologi, dan lingkungan bisnis yang lebih cepat yang efektif. Di poin pengembangan produk dan layanan, inovasi dan kreativitas wirausahawan diperlukan untuk menciptakan perkembangan produk dan layanan yang lebih relevan, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Di poin terakhir, yaitu peningkatan efisiensi dan produktivitas, itu memerlukan pola pikir yang inovatif dan kreatif agar wirausahawan dapat memaksimalkan cara-cara baru untuk meningkatkan efisiensi operasional dan produktivitas bisnis mereka. Nah, selanjutnya ada proses kewirausahaan. Yang pertama, menciptakan dan mengembangkan ide bisnis. Proses kewirausahaan dimulai dengan menciptakan dan mengembangkan ide bisnis yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Langkah ini melibatkan identifikasi peluang bisnis, penelitian pasar, dan juga pengembangan rencana bisnis yang komprehensif. Dan yang kedua, yaitu inovasi dan pengambilan resiko. Selama proses kewirausahaan, inovasi menjadi kunci untuk membedakan bisnis dari pesaing dan memenuhi kebutuhan pasar yang terus berubah. Nah, para wirausahaan juga perlu siap dalam mengambil resiko dalam pengimplementasian ide bisnis mereka, termasuk resiko finansial, operasional, dan juga reputasinya. Dan yang ketiga yaitu pencapaian keberhasilan ekonomi. Tujuan akhir dari proses kewirausahaan adalah mencapai keberhasilan ekonomi, baik dalam bentuk pertumbuhan, pendapatan, profitabilitas, maupun penciptaan lapangan kerja. Nah, keberhasilan ekonomi ini dapat diukur melalui peningkatan pendapatan bisnis, ekspansi pasar, dan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Nah, dengan memahami dan menjalankan proses-proses kewirausahaan tadi secara baik, seorang wirausahaan memiliki peluang yang lebih besar untuk menciptakan dan mencapai kesuksesan untuk mengembangkan bisnisnya. Baik, selanjutnya adalah potensi. Di sini adalah potensi yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur di lingkungan sosial saat ini. Dibagi menjadi 5 poin utama. Yang pertama adalah inovasi dan kreativitas, di mana seorang entrepreneur itu harus bisa menciptakan inovasi yang dapat membawa ke perubahan yang positif baik dalam aspek bisnis maupun aspek sosial. Lalu yang kedua adalah keberanian dan ketekunan. Di sini dibagi menjadi 2 poin utama, yaitu keberanian dalam
mengambil sebuah resiko, dan yang kedua adalah ketekunan dalam terus melangkah dalam berbagai rintangan. Lalu yang ketiga adalah empati dan kepedulian, di mana seorang entrepreneur itu sudah pasti memiliki empati dan kepedulian yang sangat tinggi. Nah, contohnya adalah membantu masyarakat yang membutuhkan dan memperjuangkan hak sosial. Lalu yang keempat adalah pemberdayaan dan kolaborasi masyarakat, di mana seorang entrepreneur itu berpotensi untuk mengajak orang lain dalam menciptakan perubahan dan fokus pada masyarakat atau individu-individu yang tidak dianggap atau rentan. Lalu yang kelima adalah membangun nilai ekonomi yang berkelanjutan, di mana seorang entrepreneur itu berpotensi untuk memperluas atau membuka lapangan pekerjaan dalam tujuan untuk membangun nilai ekonomi yang berkelanjutan. Nah, sebagai tambahan bahwa seorang entrepreneur di sini tidak hanya fokus pada membangun nilai ekonomi dan bisnis saja, melainkan tentang bagaimana menciptakan nilai sosial dan lingkungan untuk kebaikan bersama. Nah, setelah melihat pemaparan sebelumnya, untuk itu dapat disimpulkan bahwa satu, kewirausahaan itu memiliki peranan yang penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Melalui proses kewirausahaan, individu atau kelompok dapat menciptakan nilai tambah, menciptakan lapangan kerja, dan juga mendorong inovasi yang berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi. Dan yang kedua, aspek penting yang mendukung kewirausahaan itu meliputi identifikasi peluang bisnis, perencanaan bisnis yang matang, dan juga pengelolaan resiko, inovasi, pemasaran, dan pengelolaan bisnis yang efektif. Dengan memperhatikan aspek-aspek ini, seorang wirausahaan dapat meningkatkan peluang kesuksesan dalam mengembangkan bisnisnya. Nah, yang ketiga yaitu pendalaman mendalam. Dalam bidang wirausahaan diperlukan untuk memahami secara menyeluruh tantangan dan juga peluang yang ada dalam menjalankan bisnis. Pengetahuan yang mendalam tentang teori-teori kewirausahaan, strategi bisnis, dan juga tren pasar dapat membantu wirausahaan dalam mengambil keputusan yang tepat dan juga dalam mengelola bisnis sehingga lebih baik lagi ke depannya. Dan juga yang keempat yaitu pengembangan yang berkelanjutan. Dalam kewirausahaan diperlukan untuk menjaga keberlangsungan bisnis dan juga menghadapi perubahan lingkungan bisnis yang dinamis. Wirausahaan perlu terus melakukan inovasi, adaptasi, dan juga pengembangan produk atau layanan agar bisnis tetap relevan dan kompetitif di pasar, sehingga tidak ketinggalan zaman dan bisa mengikuti tren dan mengikuti potensi pasar yang dimiliki oleh masyarakat. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Makasih.